Halo guys, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian minggu ini? Ya, aku berharap supaya minggu ini pun adalah minggu yang bisa kalian lewati dengan mudah. Ya teman-teman, kembali kita sama-sama ketemu lagi nih di ibadah hari Minggu. Ya, aku berharap juga kalian juga sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Mungkin ada yang kemarin tidurnya cukup, mungkin ada juga yang tidurnya nggak cukup. Tapi mari kita tetap belajar untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oke, teman-teman, aku ajak kita sama-sama mendengarkan panggilan beribadah. Panggilan beribadah. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Silakan duduk teman-teman. Nah teman-teman, aku mengajak kita sama-sama mengangkat pujian pertama. Pujian pertama ini judulnya Selamat Pagi Bapak. Nah teman-teman tentunya mungkin tahu tentang lagu ini. Bukan lagu yang pertama kali kalian dengar. Ya aku yakinnya seperti itu sih. Tapi aku mau berharap lebih ketika kita menyanyikan pujian ini, biarlah tidak hanya sekedar ingatan kita yang benar-benar ingat pujian ini, tapi biarlah sungguh hati kita juga boleh menyapa Allah kita, Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan juga Allah Roh Kudus. Mari sama-sama teman-teman kita angkat pujian ini. Selamat pagi Bapak. Sekali lagi kita angkat pujian ini ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, selamat pagi. Kami bersyukur untuk minggu pagi yang Tuhan sediakan kepada kami. Kami bersyukur kami sudah boleh melewati malam Sabtu, di mana kami bisa beristirahat. Kami bersyukur Tuhan, kami juga sudah melewati minggu ini. Mungkin hari Senin sampai hari Jumat ini bukan merupakan suatu hal yang mudah. Mungkin ada banyak hal yang harus kami kerjakan Tuhan. Mungkin ada ujian, PR, tugas, kegiatan sekolah dari rumah, mungkin juga tidak adanya koneksi sehingga mungkin kami tidak bisa mendengar dengan jelas instruksi dari guru-guru. Tuhan, banyak hal yang kami alami.
Tapi Tuhan, kami sekali lagi bersyukur untuk pimpinan Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan bagi hidup kami. Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kami belajar untuk memberikan hidup kami yang terbaik. Dan yang terpenting Tuhan, biarlah kami boleh terus menyadari bahwa hidup kami adalah hanya karena anugerah Tuhan. Semua hanya karena pertolongan Tuhan yang telah menciptakan kami, yang telah menjadikan langit dan bumi. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Tolong kami untuk menjalani momen ibadah pada momen kali ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, teman-teman, pada saat ini juga aku akan mengajak kita sama-sama mungkin kembali mengambil waktu teduh ya. Kita masuk di dalam momen pengakuan dosa. Teman-teman, aku berharap biarlah momen pengakuan dosa ini boleh jadi satu momen yang boleh benar-benar kita bisa pakai dengan serius. Kenapa guys? Karena ya momen pengakuan dosa adalah momen yang sangat penting. Karena di momen inilah kita benar-benar belajar terbuka dengan Tuhan. Belajar untuk mengakui segala dosa yang sudah kita lakukan. Dan teman-teman juga harus paham gitu ya, pada saat momen pengakuan dosa ini pun Tuhan dengan tangan yang terbuka, Tuhan siap untuk menerima setiap dosa yang sudah kita lakukan. Yang penting teman-teman, hari kita belajar untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Teman-teman, aku ajak kita sama-sama mengambil waktu sejenak. Teman-teman boleh ambil waktu ini untuk mengakui dosa teman-teman di hadapan Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan telah sediakan bagi hidup kami. Kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan lakukan di atas kayu salib. Kami bersyukur untuk kedatangan Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan, kami mohon biarlah kami boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang boleh terus menyadari kasih yang sudah Tuhan berikan kepada hidup kami. Tuhan, tadi kami juga sudah belajar untuk mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami belajar menjadi anak Tuhan yang semakin taat, semakin memilih untuk tidak melakukan dosa. Kami mohon Tuhan, tolong kami di dalam proses kami untuk belajar tidak melakukan dosa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, saat ini aku juga mengajak kita mengangkat satu pujian, Ku Mau Sepertimu Yesus. Teman-teman, proses kita untuk belajar tidak melakukan dosa itu sama seperti proses sebuah bejana dibentuk. Seperti semua bejana dibentuk dari tanah liat. Mungkin pada saat prosesnya, pada saat proses pembuatan bejana itu tidak langsung jadi teman-teman, tapi berkali-kali gagal. Mungkin bejananya kurang sempurna, ada bagian yang lubang atau bagaimana. Tapi sekali lagi, sama seperti pembuatan bejana teman-teman, itulah yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita. Setiap kali kita belajar untuk mengakui dosa kita di depan Tuhan, saat momen itulah Tuhan menyediakan tangannya untuk kembali membentuk kita, sama seperti bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk.
sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan ku selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekarang kita nyanyikan begini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Tentukan seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan ku selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Amin. Nah, teman-teman, sekarang dengarkanlah berita anugerah. Berita anugerah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Silakan duduk, teman-teman. Nah, teman-teman, sungguh bersyukur ketika hari ini kita sudah mendengarkan berita anugerah. Nah, teman-teman, dalam sebuah pemahaman tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan sama kita, tentunya kita, perasaan yang normal adalah perasaan bersuka. Kenapa perasaan bersuka? Karena ya benar-benar segala sesuatu sudah diselesaikan sama Tuhan, teman-teman. Ketika kita sudah mengakui dosa kita, Tuhan menerima kita, kita menjadi anak-anak Tuhan. Wah, teman-teman, itu adalah sukacita yang sangat didambakan oleh semua orang. Kenapa? Karena ya kita sudah tahu jelas kehidupan kita. Kehidupan kita saat ini, kehidupan kita nanti setelah kembali ke Tuhan, itu jelas bahwa Tuhan bersama dengan kita. Nah, teman-teman, aku mau ngajak kita sama-sama mengangkat satu pujian. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Jadikan Tuhan, mari kita bersuka.
teman-teman, kita nyanyikan pujian sekali lagi. Teman-teman, hari ini aku juga mau ajak kita sama-sama untuk mengambil doa syafaat. Nah, teman-teman, apa ya yang kita mau doain hari ini? Yang kita mau doain hari ini adalah tentang vaksin. Nah, oke, kalian mungkin suka mendengar kabar tentang vaksin ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian baca berita, kita melihat bahwa angka yang orang penderita COVID itu semakin lama semakin turun. Wah, guys, ini tuh suatu hal yang menyenangkan dan menjadi berita yang bagus. Kenapa? Ya, karena kita melihat bahwa memang kondisi kota Jakarta dan kondisi Indonesia sudah mulai semakin bisa menyesuaikan diri gitu. Karena mereka bisa menyesuaikan diri, maka orang-orang di sini juga belajar untuk melakukan segala sesuatu tuh berdasarkan prokes gitu ya. Jadi teman-teman, ini adalah suatu hal yang perlu disyukurin gitu. Nah teman-teman, jadi pada saat ini aku mau ngajak kita sama-sama ya berdoa untuk ya dua keadaan itu ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman, kita berdoa untuk vaksin gitu. Kemudian yang kedua, kita sama-sama juga berdoa untuk keadaan Indonesia yang sudah semakin baik. Yuk teman-teman, aku ajak kita sama-sama untuk buka suara kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini kami juga mendapat kesempatan untuk dapat berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk vaksin yang boleh dilaksanakan di seluruh daerah di kota Jakarta dan juga di Indonesia. Kami bersyukur untuk segala macam vaksin yang Tuhan sediakan untuk setiap kami. Tuhan, kami berdoa untuk penyelenggaraan vaksin dimanapun, di setiap tempat, biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Tuhan yang tolong pimpin vaksin yang akan diberikan kepada setiap orang di luar sana. Tuhan juga tolong pimpin setiap tenaga kesehatan yang akan difokuskan untuk menyuntikan vaksin tersebut ke orang-orang. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap panitia yang Tuhan sediakan. Kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan yang tolong sucikan, Tuhan yang tolong bantu pimpin setiap mereka Tuhan, di dalam mereka boleh melaksanakan distribusi vaksin. Tuhan, kami juga berdoa bersyukur untuk anugerah Tuhan ketika kami melihat bahwa angka penyebaran COVID boleh semakin menurun dari hari ke hari. Kami bersyukur khususnya setiap orang yang sudah berusaha keras untuk boleh melakukan prokes dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kedepannya Tuhan yang tolong pimpin terus untuk setiap mereka juga boleh melaksanakan prokes dengan baik. Tolong pimpin ya Tuhan setiap kami juga, khususnya kami anak-anak
Tuhan, ajar kami juga untuk belajar mengasihi orang lain juga dengan melakukan prokes yang sesuai. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami ucap syukur untuk anugerah Tuhan, untuk setiap keadaan yang Tuhan sediakan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Amin. Nah, guys, pada kesempatan kali ini aku juga mengajak kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Mari kita akui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk teman-teman. Nah, teman-teman, saat ini aku juga mengajak kita untuk melakukan persembahan. Nah, seperti yang teman-teman tahu, kita bersyukur ya. Di saat momen seperti ini pun kita masih dapat melakukan persembahan. Aku nggak tahu ya, mungkin selama kalian sekolah from home, apakah kalian dapat ujian atau tidak? Ya, kadang-kadang aku juga mikir ya, kalian kalau sekolah dari rumah tuh kalian dapat uang jajan atau enggak ya? Karena kalau dulu kan sekolah kan mungkin dapat uang jajan. Kalau dapat uang jajan mungkin bisa disisihin untuk kasih persembahan gitu. Tapi kalau sekarang kebanyakan sekolah from home, sekolah dari rumah, apakah dapat uang jajan atau tidak? Aku juga baru kepikiran tuh. Ya, tapi intinya guys, kalau misalnya dalam momen ini pun kita dapat kesempatan untuk dapat memberikan persembahan untuk Tuhan. Nah, aku mengajak sama-sama kita untuk mempersiapkan persembahan. Ya, teman-teman tentu tahu kita ada berbagai aplikasi yang bisa dilakukan. Teman-teman juga bisa langsung ya transfer dari, ya kalian mungkin punya tabungan BCA, ya apapun itu, ataupun mungkin kalian punya aplikasi tertentu, ya kalian bisa pakai itu. Nah, aku mau ngajak kita sama-sama mengangkat satu pujian. Teman-teman, ini adalah pujian yang tentunya kalian juga sudah pada tahu ya, karena ini memang sebenarnya adalah lagu yang lama. Tapi kenapa ya aku juga memilih lagu ini, karena memang teman-teman lagu ini tuh menjadi lagu yang ada hubungannya lah dengan tema pelajaran hari ini. Nah, teman-teman teman-teman pasti tahu lagu Tetap Cinta Yesus ya. Ya, teman-teman, itulah lagu yang akan kita nyanyikan untuk mengiringi persembahan kita. Tetap cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus
Oke teman-teman, sedikit eh, pendahuluan ya. Jadi abis ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan pada momen firman Tuhan kali ini kita akan belajar soal kitab Kidung Agung. Oke teman-teman, stay untuk tetap berada di depan ya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hola, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi guys. Senang banget, bersyukur banget kita boleh ketemu lagi. Tapi lebih dari itu, aku lebih bersyukur kita hari ini masih diberikan kesempatan Tuhan boleh menerima undangan untuk beribadah. Tadi kita udah sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya kita siapkan hati kita, siapkan telinga, siapkan pikiran, siapkan semuanya untuk menerima firman Tuhan. Oke, kita mulai. Kira-kira kita hari ini akan belajar dari kitab apa guys? Sebenarnya aku udah ada kode dengan warna baju yang aku pakai. Warna merah. Warna merah biasanya identik dengan apa guys? Please jangan bahas Cynthia udah lewat, masih tahun depan lagi. Ya, warna merah biasa identik dengan yang namanya, nih tandanya, cinta, romantisme, fall in love. Pokoknya ya yang berbau cinta ya lah. Nah, kita membahas kitab yang bertema itu guys. Mungkin kalian udah banyak yang tahu kan. Kitab Kidung Agung. Iya, betul banget. Kitab Kidung Agung itu bisa dibilang kitab yang penuh dengan romantisme cinta. Dan mungkin kalian bingung, Lause nggak salah, apakah Kidung Agung harus kita pelajari sekarang? Emang kita udah mau merit? Bukannya kitab itu buat orang yang udah mau merit atau sudah menikah, Lause? Tunggu dulu guys. Ternyata kitab Kidung Agung itu relevan banget loh sama kehidupan kalian. Penasaran? Oke, kita mulai langsung ya. Nah, jadi kitab Kidung Agung seperti yang aku bilang, bukan cuma buat orang yang mau merit atau udah merit, tapi kita sebagai orang yang, kalian kan kelas 5 sampai 2 SMP ya, pasti udah ada lah yang namanya ketertarikan sama temen, mulai, wih cakep tuh, mulai ada perasaan, kayaknya gue demen tuh sama dia. Pasti sudah ada kan perasaan-perasaan seperti itu. Atau mungkin udah ada yang mulai PDKT, udah mulai chit-chat setiap hari. Mulai galau kalau ada yang nggak balas dan sebagainya. Atau udah mulai mikirin, gue tembak dia gimana ya. Atau udah ada yang mulai cewek-cewek galau, kapan ya dia bergerak menembak saya ya. Aku nggak tahu lah ya itu cerita kalian. Tapi aku percaya di umur-umur kalian itu sudah ada. Dan pertanyaannya, apakah itu wajar, Lause? Apakah itu salah? Nah, kita mau bahas nih hari ini. Jadi, aku pengen membahas kitab Kidung Agung ini lebih ke poin-poin, biar kalian lebih nangkep deh kira-kira kitab intisari dari kitab Kidung Agung yang bisa kita pelajarin itu apa? Apa sih yang Tuhan kehendaki dari kitab Kidung Agung ini buat kita anak-anaknya? Oke, kita langsung masuk aja ya ke poin yang pertama. Oh iya, aku juga mau info dulu. Mungkin kita akan bahas lebih banyak tuh di pasal 1 dan sampai 4 daripada 4 sampai 8. Jadi kan ada 8 pasal. Nah, kita akan lebih banyak fokus di pasal 1 dan 4 karena pasal 4 dan 8 itu lebih fokus pada sudah tahap pernikahan. Jadi kita masuk before-nya dulu lah, persiapannya gitu, masa-masa kita. Oke. Kita masuk ke poin pertama ya langsung. Tadi kan aku sempat nanya ya, apakah salah Lause? Apakah wajar kalau aku tuh mulai tertarik sama lawan jenis, mulai suka sama temen aku? Apakah itu benar atau salah? Nah, itu dengan secara gamblang Tuhan jawab teman-teman di kitab Kidung Agung. Poin pertama yang bisa kita ambil dari kitab Kidung Agung adalah Tuhan mau kasih tahu kalau cinta romantisme itu adalah ide dari Tuhan. Tuh, udah langsung dijawab guys. Namanya cinta, ketertarikan, itu sangat teramat wajar. Gak ada yang salah guys, emang itu udah natur kita. Kita pasti akan punya satu perasaan seperti itu. Rasa suka, rasa ingin dicintai, rasa ingin mencintai orang. Itu adalah sesuatu yang wajar karena itu diciptakan Tuhan loh ternyata. Itu ide utamanya dari Tuhan loh. Even kayak lembaga pernikahan, itu juga ide dari Tuhan. Ya, sebelum dunia ini jatuh dalam dosa,
lembaga pernikahan yang udah Tuhan rancang dan ciptakan itu sangat teramat indah. Tapi ya, again, karena kejatuhan manusia dalam dosa, terkontaminasi lah, mulailah pernikahan itu ada yang namanya perselingkuhan lah, zina lah, terus muncul lah yang sekarang lagi hits banget tuh guys, homo lah, lesbi lah. Itu karena kenapa? Karena ya adanya kekecewaan antara misalnya antara cowok, jadi akhirnya ya udah gue sukanya sama cewek aja, atau kecewa sama cewek, ya udah gue sukanya sama cowok aja. Kembali karena apa? Itu semua karena dosa, karena kita semua udah, ya dunia ini sudah berdosa, kita jatuh dalam dosa. Apa yang Tuhan rancangkan yang begitu indah, begitu sempurna, sudah ya ternodai, sudah tidak seindah itu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan bisa banget loh hidup untuk menikmati keindahan itu kalau kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki ke kita. Nah, itu tadi poin pertama yang aku udah kasih tahu, yang penting romantisme itu adalah ide dari Tuhan. Jadi wajar banget kalau kalian mulai tertarik sama orang atau suka sama orang, jangan merasa aneh atau jangan merasa bersalah ya guys. Aku juga inget kok kayaknya ya mulai suka-suka sama orang tuh kelas 5. Iya bener, sama kayak kalian kan. Kelas besar itu mulai dari kelas 5. Jadi itu wajar ya guys. Karena Tuhan tuh mau kita juga menikmati perasaan itu. Itu adalah sesuatu yang Tuhan rancangkan untuk kita rasakan indahnya dicintai dan mencintai gitu. Oke, masuk ke poin kedua, apa yang kita bisa belajar dari kitab Kidung Agung. Jadi sebenarnya kalau kalian baca di pasal pertama, dari pasal pertama pun gitu ya, kitab Kidung Agung tuh sudah sangat didominasi dengan yang cewek gitu, didominasi oleh cewek, point of view cewek. Kenapa? Ini bukannya aku mau feminisme atau gimana ya, tapi ada latar belakang kenapa Tuhan sampai segitunya loh guys. Kalau kalian lihat atau kalian tahu, belajar dari sejarah ya, bagaimana kedudukan wanita itu di kehidupan, seringkali wanita itu dianggap sebagai tidak lebih dari barang atau objek, bukan subjek. Kalau kalian belajar sejarah juga nggak usah jauh-jauh deh, di Indonesia. Ingat pahlawan wanita R.A. Kartini? Nah, dan juga dulu tuh wanita tuh kayak ya diremehkan, yang pihak pribadi yang dilecehkan, diremehkan, yang kayak dianggap gak ada apa-apa gitu, dan lebih dominan si cowok. Dan even ada loh guys istilah yang namanya femisida. Itu adalah adanya perbuatan jahat karena dia itu wanita. Sedih banget gak sih? Jadi karena lu wanita ya lu pantas untuk dijahatin. Tuh kayak para wanita tuh pasti berasa banget lah sedihnya. Nah, lebih dari itu mungkin kalian juga banyak dengar pelecehan seksual tuh rata-rata kepada pihak wanita. Intinya wanita itu banyak dilecehkan, walaupun sekarang kayak nggak memandang wanita atau pria, pelecehan seksual tuh bisa aja. Emang dunia semakin kacau guys. Jadi ya begitulah. Ya intinya wanita itu diremehkan lah ya dari dulu. Nah tapi di kitab Kidung Agung ini Tuhan tuh mau puter balik 180 derajat. Tuhan tuh mau kasih tahu kalau yang bisa menikmati cinta itu bukan cuma cowok. Bukan cuma cowok yang harus dihargai, yang harus dipuaskan, yang harus didominasi, mendapatkan kenikmatan. Tapi wanita itu juga harus dihargai. Wanita itu tidak boleh dilecehkan. Wanita itu harus dianggap sama. Jadi di mata Tuhan tuh cewek dan cowok itu setara guys. Cewek dan cowok itu setara di dalam hubungan cinta romantisme. Nggak ada dibilang, oke, cowok lebih berkuasa, jadi oke, wanita ikutin aja cowok gitu. Tuhan nggak mau begitu, tapi Tuhan mau wanita, mau cowok, dua-duanya harus sama-sama bisa menikmati apa yang Tuhan sudah ciptakan. Menikmati yang namanya cinta romantisme, menikmati rasanya dicintai dan mencintai. Nggak ada paksaan, tapi dua-duanya saling menghargai. Ini pelajaran sih buat kita semua, cewek-cewek. Jangan pernah merasa oke, karena gue wanita, gue yaudah deh apa kata cowok gue ikutin aja deh, diremehkan, dilecehkan. No, kita harus
Ingat, kita tuh setara loh. Dan untuk para cowok-cowok, aku percaya sih kita semua anak-anak Tuhan di sini cowok-cowok gentle lah ya. Kita semua menghargai lah yang namanya cewek. Mau cewek atau cowok itu semua setara. Harus dihargai dan dicintai seperti kita terima cinta itu dari Tuhan. Gitu. Itu poin kedua. Nah, poin ketiga ini poin yang aku harap kalian benar-benar perhatikan, dengarkan, serap, dan ditanamlah dalam pikiran untuk menghadapi kehidupan sekarang. Karena ini poin ketiga itu sangat relevan sih sebenarnya sama kehidupan kita sekarang ini dengan tantangan yang kita lagi hadapi saat ini guys. Apalagi tahap globalisasi online, kita bisa terima semua informasi di dunia ini dengan begitu gampang. Poin ketiga itu adalah tentang sabar dan komitmen. Kayaknya berat ya Lause. Enggak kok, tenang aja. Sabar dan komitmen. Jadi dari kitab Kidung Agung ini kita bisa diajarkan Tuhan untuk sabar dan komitmen. Dalam hal apa Lause? Nah, jadi kan kitab Kidung Agung ini berbicara tentang hubungan antara cewek dan cowok yang saling mengasihi, saling mencintai. Tadi aku udah bilang juga kan kalau jadi kitab Kidung Agung ini ada 8 pasal. Jadi pasal 1 dan 4 itu lebih fokus pada sebelum pernikahan. Jadi di pasal 4-nya itu adalah pasal yang udah di tahap pernikahan. Jadi kalau mau dibilang sebenarnya pasal 1 sampai 8 dari kitab Kidung Agung itu menggambarkan satu tahapan-tahapan cinta romantisme yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Jadi cinta romantisme seperti apa gitu yang Tuhan mau kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Sebelum terlalu jauh, aku pengen bahas dulu latar belakang dari kenapa sih aku menganggap poin ini penting gitu. Tadi kan aku bilang sabar dan komitmen. Jadi ini terkait pada budaya, ya bisa dibilang budaya sih. Kalau ya kita sama-sama tahu lah. Ada yang namanya free sex atau hubungan sebelum pernikahan. Aku nggak tahu. Kalau mungkin di budaya timur, kita di Indonesia, Asia gitu, ini nggak terlalu, masih dianggap tabu gitu, masih dianggap oke, itu nggak boleh. Tapi aku nggak bisa ngomong gitu juga sih guys, karena aku merasa semakin kesini, ya mungkin kalian juga aware gitu, makin kesini aku merasa even Indonesia pun, budaya timur tuh semakin mulai punya pemahaman, mulai punya pemikiran kalau oke, berhubungan sebelum menikah itu nggak apa-apa. Jadi misalnya dalam tahap pacaran tuh berhubungan free sex tuh tidak apa-apa gitu. Well, kalau di budaya barat itu lebih gak apa-apa lagi sepertinya guys. Dan yang lebih sedihnya lagi adalah dulu mungkin aku dengar berita-berita seperti ini tuh kayak cuma di TV, cuma oke, mungkin kena temen aku, mama aku siapanya kenal, aku diceritain gitu. Tapi semakin kesini aku merasa hal itu tuh juga terjadi gitu di lingkungan terdekat aku. Yang tandanya tuh kayak wow, emang cinta romantisme yang Tuhan di mata Tuhan tuh indah, semakin kesini di dunia ini tuh udah semakin kacau balau, udah wah hancur banget deh. Dari yang Tuhan tuh sebenarnya udah bilang kalau puncak perayaan dari cinta romantisme itu apa sih? Sebenarnya yaitu pada tahap pernikahan. Hubungan yang dilakukan pada saat pernikahan itu, bukan sebelum pernikahan. Tapi faktanya banyak sekali kayak bisa dibilang tingkat free sex gitu tuh semakin, atau hubungan sebelum menikah itu semakin tinggi ya. Maupun di dunia ataupun di Indonesia, di negara Asia gitu. Karena kalau kalian yang sering nonton drakor nih mungkin bisa sering ngeh nih. Aku sering menemukan gitu, drakor tuh sudah semakin berani untuk menunjukkan gitu kalau berhubungan pada saat pacaran itu tidak apa-apa. Ya aku harap teman-teman yang nonton drakor juga atau film barat ataupun kalian bisa tetap berpegang gitu pada satu titik yang benar, pada dasar yang benar gitu. Yang Tuhan mau tuh seperti apa, bukan yang seperti di film itu. Aku harap, nah hari ini kita mau sama-sama kembali lagi lihat
yang Tuhan kehendaki itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah seperti yang dalam drakor itu? Apakah seperti dunia ini yang oke, gak apa-apa, yang kayak ya emang biasa aja kali, lu slow aja gitu. Ternyata tapi bukan seperti itu teman-teman, yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan ciptakan tuh rencana awal tuh bukan seperti itu guys. Tapi seperti apa? Yuk sama-sama kita balik lagi ke Alkitab. Emang kalau dalam menjalani kehidupan ini paling benar adalah kita balik lagi ke sumber utamanya, yaitu Alkitab, supaya kita tidak terombang-ambing guys. Yuk kita sama-sama lihat ya. Jadi kalau kalian lihat, kalau kalian baca gitu di kitab Kidung Agung, letak keindahan dari kitab ini tuh sebenarnya ada pada kalimat yang sering diucapkan, yaitu di Kidung Agung 2 ayat 7 dan Kidung Agung 3 ayat 5, ini sama-sama nih kalimatnya, diulang gitu. Kalimatnya adalah seperti ini. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diinginkannya. Atau ke bahasa lainnya, jangan kamu membangkitkan atau menggerakkan cinta itu sebelum waktunya. Maksudnya apa Luse? Ya, maksudnya adalah jadi kalau kita sangkutin dengan apa yang aku ceritakan gitu di latar belakang sebelumnya, gimana orang cinta romantisme dunia ini semakin kacau. Tapi sebenarnya Tuhan di Alkitab tuh udah tulis loh, jangan membangkitkan atau menggerakkan cinta itu sebelum waktunya. Jadi ya cinta itu bisa dibangkitkan, bisa digerakkan, tapi cinta itu juga bisa ditahan. Lebih tepatnya, itu semua adalah pilihan kita guys. Itu pilihan ada di tangan kita gimana kita mau bertindak gitu. Di pasal di Kidung Agung ini, Tuhan tuh udah sangat jelas gitu menjelaskan tahapan-tahapan cinta romantisme yang benar tuh seperti apa sih. Yuk kita sama-sama lihat ya, kita sama-sama belajar supaya kita tahu sebenarnya yang benar tuh seperti apa sih. Kita tuh harus berbuat seperti apa sih. Nah, di pasal 1, kalau teman-teman lihat, itu tuh menggambarkan tentang ketertarikan antara si cewek dan cowok. Mereka mulai fall in love, romantis banget lah. Tapi tunggu dulu. Di pasal 1 pun disuruh sabar. Ada waktunya. Masuk ke pasal kedua, mulai berbicara tentang komitmen. Nah, ini yang tadi aku bilang teman-teman, komitmen. Komitmen itu apa sih? Tuhan tuh menciptakan komitmen tuh untuk apa sih? Sebenarnya komitmen itu untuk melindungi kita guys. Tuhan mau tuh supaya cinta dan romantisme yang berkomitmen supaya kita terlindungi. Maksudnya adalah tadi dengan contoh yang tadi ya, misalnya berhubungan sebelum menikah, melakukan free sex, itu kan kita kalau belum menikah, belum adanya komitmen. Komitmen itu ada pada saat, ya mungkin emang saat kita berpacaran, udah tahap ke lebih serius, kita berkomitmen nih. Tapi benar-benar akan komitmen sempurna itu kan pada saat kita benar-benar udah menikah, kita diberkati, dimana kita sama-sama berkomitmen lah di hadapan Tuhan dan juga jemaatnya. Itu kita sudah berkomitmen dan itu nggak mungkin dipisahkan lagi kan, kecuali maut, karena kita sudah disatukan Tuhan. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak sabar, kita tuh melakukan apa yang Tuhan melakukan sebaliknya dari apa yang Tuhan kehendaki, yaitu berhubungan sebelum menikah, itu tuh bisa dibilang itu dilakukan dengan paksaan guys. Itu nggak ada tuh yang namanya cinta di dalamnya. Yang adanya tuh paksaan, yang ada namanya tuh kekecewaan, sakit hati. Karena kalian bayangin aja lah, kayak misalnya orang-orang gitu yang sudah melakukan sebelum menikah, terus akhirnya mereka putus. Nah itu coba bayangin betapa sakit hatinya yang harus mereka tanggung. Rasa malu, rasa kecewanya itu kan kayak sedih gak sih guys? Nah Tuhan tuh mau melindungi kita dari hal seperti itu. Dengan Tuhan bilang ya jangan sebelum kalian berkomitmen, sebelum kalian menikah. Nah sampai di pasal 2 itu pun masih disuruh sabar. Itu tadi ditutup dengan kalimat yang tadi aku bilang, jangan membangkitkan atau menggerakkan cinta sebelum waktunya. Masuk ke pasal 3 itu mulailah cerita seperti mereka engagement lah, ceritanya tunangan.
Lalu pasal keempat masuk ke pernikahan. Pasal 5 dan 8 itu baru berbicara tentang kehidupan pasca pernikahan yang indah banget. Jadi Tuhan tuh udah menyiapkan tahapannya sedemikian rupa bagaimana supaya kita bisa merasakan ya keindahan cinta yang emang Tuhan udah siapkan gitu untuk kita. Tapi kalau kita bandel, tapi kalau kita yang gak ngikutin apa yang emang Tuhan rancangkan, bukan keindahan, bukan berkat, bukan damai yang akan kita rasakan, tapi sebaliknya kehancuran, sakit hati, paksaan, bakal keberhargaan diri kita bakal hilang. Ya kalau kita tidak menjalankan apa yang Tuhan sudah kehendaki buat kita gitu. Seperti yang kayak tadi aku bilang, karena ketika kita puncak dan perayaannya itu adalah pada saat kita sudah menikah gitu. Saat kita sudah menikah, sudah ada komitmen. Pasti yang kita rasakan itu juga adalah blessing karena damai, shalom, udah gak ada lagi yang namanya paksaan. Dan itu benar-benar sesuatu yang Tuhan udah rancangkan. Pasti yang kita bisa rasakan benar-benar keindahan gitu. Ya jadi kenapa aku tadi menganggap ini penting? Karena aku merasa kita hidup di dunia yang semakin banyak banget pergaulan, semakin bebas. Apalagi kalian udah banyak yang punya gadget, kalian semakin gampang banget untuk akses itu semua. Dan bukan masalah tentang hubungan sebelum pernikahan aja, tapi masalah pornografi juga, dimana mungkin itu kan terkait ya dengan cinta romantisme, dimana pasti banyak dunia bilang, oh ya pornografi tuh indah loh, pornografi tuh enak loh. Tapi apakah iya? Apakah itu benar yang ditawarkan dunia itu apakah beneran indah? Di mata Tuhan itu semua salah guys. Yang indah, yang kita benar-benar berasa damai, blessingnya itu benar-benar ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki gitu. Jangan kita gampang terpengaruh sama teman-teman ketika teman-teman bilang, ya slow aja lah, gak apa-apa gitu. Apalagi mulai kita ya banyak online gitu. Aku harap sih kalian semua tetap punya pada satu pendirian, satu dasar yang benar gitu, apa yang Tuhan kehendaki. Kita bisa jaga kekudusan diri kita benar-benar boleh menghindari diri kita dari segala nafsu yang tidak seharusnya. Kita harus menahan diri kita sampai pada waktunya, jangan membangkitkan atau menggerakkan cinta sebelum waktunya. Ingat itu, diulang berkali-kali sama Tuhan dalam kitab ini tuh. Jadi aku harap setelah kita mendengarkan firman Tuhan, setelah kita tahu nih dasar yang Tuhan kehendaki itu seperti apa, kita nggak lagi mudah digoyahkan, kita nggak lagi mudah mengaruhi sama dunia atau teman-teman yang mungkin nggak punya dasar yang kuat, yang akhirnya kita keikut. Aku berharap kita semua benar-benar boleh menanamkan ini dalam diri kita, dan kita benar-benar bisa jadi, malah sebaliknya gitu, kita jadi lilin-lilin kecil yang bisa Tuhan pakai buat jadi berkat gitu. Gimana kita hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki itu. Jadi bisa dibilang kalau misalnya kita cuma mau menjaga kekudusan diri kita berdasarkan budaya, misalnya oke, karena kita tinggal di budaya timur, emang gak wajar tuh kita untuk melakukan hal seperti itu sebelum pacaran. Aku rasa itu bukan alasan yang gak akan kuat lah, itu pasti kita akan gampang tergoyahkan. Tapi kalau dasar kita adalah udah dasar Alkitab, dasar apa yang Tuhan perkatakan dan kehendaki pada kita, aku yakin banget kita bisa kuat, kita gak akan goyah meskipun banyak cobaan. Tapi kita bisa sama-sama berjalan sama Tuhan, akhirnya kita benar-benar bisa menikmati keindahan itu pada waktunya. Ketika kita sudah menikah nanti, ketika kita benar-benar udah bertemu dengan orang yang tepat dan kita melibatkan Tuhan gitu dalam hubungan kita dengan pasangan kita nanti gitu. Itu sih teman-teman. Dan aku pengen juga nih, karena kita temanya udah tentang cinta romantisme, aku pengen minta buat teman-teman yang mungkin sudah mulai ada rasa ketertarikan atau suka sama temennya, boleh banget teman-teman sharing atau cerita ke lausa-lausa kelas. Kalau misalnya kalian di kelas pra remaja gitu, kebetulan lausanya
Oh tapi balance ya, lause-lausenya pokoknya ada cewek dan cowok gitu. Kalian feel free aja kalau misalnya kalian mau sharing tentang, kalau misalnya kalian sudah mulai ada tertarik sama lawan jenis, sudah ada suka, boleh banget sharing ke lause-lause supaya ya kita tahu gimana sih caranya yang benar untuk mendekati orang, misalnya untuk terus menjaga diri kita, menahan diri kita dalam kekudusan sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu. Jadi feel free aja, jangan merasa oke itu lause, aku nggak berani. Jangan, malah kita senang banget kalau teman-teman itu bisa saling sharing. Kita saling sharing, saling mendoakan, saling mendukung supaya kita boleh terus hidup kudus, kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Gitu teman-teman. Oke deh, yuk sama-sama kita bersyukur atas firman hari ini, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami pelajari. Kiranya setiap kami boleh punya hati yang lembut untuk menerima setiap firman ini. Tuhan, kami berdoa kiranya bukan hanya menerima, tapi kami juga boleh merenungkannya dan kemudian melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan yang jaga setiap kami, Tuhan. Kami tahu tantangan dunia saat ini mengenai kehidupan percintaan, mengenai ketertarikan dengan lawan jenis, dengan berhubungan dengan lawan jenis, semakin kacau Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami punya satu dasar yang kuat, ketika kami mengandalkan Engkau dan menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan dan Allah kami dalam hidup kami bisa melewati ini semua, kami boleh tahan dari godaan, kami boleh hidup kudus, hidup benar Tuhan di hadapan-Mu. Tuhan, bantu kami, kuatkan kami, lindungi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan waktu kami ke depan hanya dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin teman-teman, selamat hari Minggu, selamat menjadi berkat. Dadah.